Di malam-malam sunyi di pedesaan Bali, masyarakat masih membicarakan kisah yang penuh aura magis dan mistis. Kisah tentang seorang perempuan sakti, dihormati sekaligus ditakuti. Ia dikenal sebagai Cealonaran. Cerita ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, tapi sebuah warisan spiritual dan budaya yang masih hidup hingga kini. Cealonaran adalah seorang janda dari desa Girah pada masa pemerintahan Raja Airlangga abad ke-11. Ia dikenal sangat sakti, menguasai ilmu panggiwa, yaitu ilmu gaib yang tidak semua orang sanggup pelajari. Namun, karena statusnya sebagai janda dan memiliki anak perempuan yang belum menikah, ia dihina dan dikucilkan oleh masyarakat. Dendam dan sakit hati itu membuat Cealonaran gemarah. Ia lalu menggunakan kesaktian Yae untuk menyebarkan wabah, kematian, dan kekacauan. Diceritakan bahwa di desa Dasa mulai dilanda wabah misterius. Orang-orang sakit tanpa sebab, tanaman mengering, hewan ternak mati mendadak, dan malam-malam pun menjadi penuh rasa takut. Penduduk percaya ini semua adalah kutukan dari Cealonaran. Ia disebut dapat berubah menjadi leak, makhluk gaib yang menghisap energi manusia. Bahkan, ada kisah bahwa kepala Cealonaran bisa terbang saat malam hari, mencari tumbal. Karena wabah tak kunjung reda, Raja Airlangga pun bertindak. Ia mengutus Empu Baradaha, seorang pendeta suci, untuk menaklukkan Cealonaran. Empu Baradaha mengirim muridnya, Empu Bahula, untuk menyusup dan menikahi anak Cealonaran, yaitu Ratna Manggali. Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan, Bahula mencuri buku pusaka berisi ilmu Cealonaran. Dengan kitab itu, akhirnya kesaktian Cealonaran bisa dilawan. Pertarungan antara Cealonaran dan Empu Baradah menjadi puncak cerita, bukan perang fisik, tapi perang energi, kekuatan spiritual tingkat tinggi. Mereka bertarung dengan mantra, api gaib, dan aura magis yang bahkan mengguncang alam semesta. Akhirnya, Cealonaran dikalahkan, dan ketentraman pun kembali ke kerajaan. Namun, kisahnya tak berhenti di sana. Karena nilai-nilai di balik cerita ini jauh lebih dalam. Cerita Cealonaran mengandung simbol dan filosofi mendalam. Cealonaran bukan hanya sosok jahat, tapi juga simbol perempuan yang ditindas sistem patriarki. Ia mencerminkan kekuatan ilmu pengetahuan dan spiritualitas yang, jika disalahgunakan, bisa merusak. Empu Baradaha mewakili keseimbangan, dharma, dan pengendalian diri. Cerita ini mengajarkan bahwa kekuatan tanpa kasih sayang bisa berbahaya, dan kebenaran tidak selalu mutlak putih atau hitam. Hingga hari ini, kisah Cealonaran masih dipentaskan dalam bentuk tari dan drama sakral. Biasanya dilakukan saat odalan, pembersihan pura, atau upacara niskala. Pertunjukan ini tidak hanya untuk hiburan, tapi sebagai media spiritual untuk menyeimbangkan energi baik dan buruk di alam semesta. Penari bahkan bisa mengalami trans, menjadi medium antara dunia manusia dan roh. Cerita Cealonaran mengingatkan kita bahwa dalam hidup ada dua kekuatan besar, terang dan gelap. Dan tugas kita adalah menjaga keseimbangan keduanya. Ia bukan sekadar legenda menakutkan, tapi juga cermin dari kehidupan manusia penuh konflik, harapan, dan perjuangan untuk mencari kebenaran. Kalau kamu pernah menyaksikan tari Cealonaran atau punya cerita tentang lik dan kekuatan spiritual Bali, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten budaya Bali lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Om Shanti Shanti Shanti. Om.